Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini tema 4, pemberdayaan masyarakat, dengan pokok bahasan keragaman sosial budaya di masyarakat dengan subpokok bahasan jenis keragaman budaya. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keragaman sosial budaya di masyarakat dan menguraikan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya. Apakah yang kamu ketahui tentang budaya? Dan apa itu budaya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita pelajari tentang apa itu budaya. Jenis keragaman budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik. Keragaman tersebut dapat dijumpai pada masyarakat yang bermukim di dataran tinggi dan masyarakat yang bermukim di dataran rendah. Jumlah penduduk dan luas wilayah akan mempengaruhi keberagaman. Masyarakat dengan jumlah penduduk yang sedikit cenderung memiliki budaya yang seragam, tetapi masyarakat yang jumlahnya besar akan memiliki banyak sub atau bagian keragaman budaya. Misalnya di Pulau Sumatera, bahasa Batak terbagi menjadi beberapa rumpun. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian kerjakan aktivitas individu. Selidiki pernyataan di bawah ini merupakan mitos ataukah fakta. Orang Batak cenderung berbicara dalam nada tinggi dan setengah berteriak. Hal ini terjadi akibat mayoritas masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dengan rumah yang jaraknya saling berjauhan. Kebiasaan tersebut terbawa hingga saat ini walaupun jarak rumah sudah semakin berdekatan. Nah, bisa kalian diskusikan dengan teman kalian sebangsa. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah kebudayaan terdapat unsur-unsur budaya universal. Dukon dalam karyanya Universal Category of Culture membagi sistem budaya universal tersebut ke dalam 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Yang keenam, sistem religi. Dan ketujuh, kesenian. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, keseluruhan suku bangsa yang terdapat di Indonesia mencapai 714 suku bangsa. Terdapat 6.000 bahasa etnik di dunia dan 1.200 bahasa etnik daerah tersebut dapat ditemukan di Indonesia. Dari 1.200 bahasa tersebut, 33% merupakan bahasa Papua dan sisanya terbagi menjadi bahasa Austronesia yang tersebar di ribuan pulau di Indonesia. Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita lestarikan. Tidak hanya untuk kegiatan pariwisata, tetapi pelestarian budaya juga perlu dilakukan untuk kepentingan generasi penerus bangsa
agar tidak kehilangan jati diri kebudayaannya. Pelestarian budaya daerah perlu dilakukan karena setiap budaya daerah adalah bagian dari budaya nasional. Kebudayaan nasional Indonesia turut menjadi bagian dari kebudayaan global. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 peserta. Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah selesai, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil presentasi. Nah, perhatikan. Bukalah https://warisanbudaya.kemendikbud.go.id. Jawablah pertanyaan berikut. Kalian bisa menggunakan HP kalian untuk membuka link tersebut. Menurut kalian, adakah jenis warisan budaya di sekitar tempat tinggal kalian yang belum tercatat? Jika ada, sebutkan. Yang kedua, carilah jenis-jenis warisan budaya tak benda yang ada di sekitar wilayah kalian. Kemudian, lengkapi tabel pada lembar kerja berikut. Ya, lembar kerja peserta didik. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompok, kemudian isi tabel berikut. Adiwiyata bisa berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.